Ya, kita kembali lagi di channel podcast saya, ya, Service Excellent in Action. Selamat malam ya untuk semuanya, mungkin yang sedang ya kebetulan pada nonton sekarang ya di LinkedIn, di YouTube. Nah, saat ini saya ada tamu sangat spesial ya. Kembali kita akan membahas tema-tema CX, customer service seperti biasa. Nah, sebelum saya perkenalkan tamunya, kita sekarang akan ada tema yaitu customer journey as a CX fundamental ya. Jadi artinya bagaimana kita mengelola CX dengan berlandasan customer journey yang efektif. Nah, di sini menariknya ada salah satu expert kita yang akan share ya atau membagi pengalamannya sekarang yaitu dengan Mas Yanuar ya. Silakan Mas Yanuar, mungkin boleh memperkenalkan diri Mas. Selamat malam Mas Diso dan Selamat teman-teman malam. semua. Wah, Iya, happy banget bisa ada di podcast ini nih. sama-sama Mas, saya juga. Thank you udah di-invite loh Mas. Ya, Tapi nggak se-expert yang Mas Diso bilang tadi ah lah ya. Cuman masa. hari ini kita coba sharing-sharing aja ya. Mudah-mudahan Mantap, nanti ada benefitnya. mantap. Tapi thank you nih Mas udah diundang di Sama-sama podcast malam Mas. ini. Iya. Ya, mungkin saat ini untuk aktivitasnya atau kesibukannya apa saat ini Mas Yanuar? Oke, ini Iya. kayaknya mungkin banyak banget yang belum kenal saya juga sih Mas. Oh iya, Jadi betul nggak apa-apa betul. lah ya kenalan dulu lah ya. Iya, kenalan dulu Ya, yang belum Mas. kenal, kenalin dulu nama saya Yanuar. Iya, Saat ini saya sebagai Customer Experience Head di Kasum Group. iya, Nah, ini daily activity saya. iya, Cuma memang saya start untuk di dunia services iya. itu dari perbankan, Mas. Jadi Oh, saya dulu pernah jadi customer service di Bank Syariah, yang iya, sekarang udah melebur jadi satu ya. iya, Nah, itu tahun 2013. iya, Dan alhamdulillahnya 2 tahun saya jadi customer service. iya. Saat itu pernah meraih predikat sebagai the best customer service nasional Mas di BNI Syariah waktu Oh, itu, wow. 2015. Iya, Ya, setelah itu luar biasa. langsung ditarik ke pusat, Oh, oke. jadi orang SQ, Service Quality. Oh, service quality, oke. Jadi memang banyak mendesain mendesain standar layanan, standar fasilitas, ngadain training, people development, project-project development biar layanannya jadi lebih bagus lagi. Kalau dulu kan di bank fokusnya hanya Iya. service quality nih, Mas. Oh, Gimana oke. experience di outlet gitu kan. Betul. Nah, itu saya terakhirnya posisi sampai Service Development Manager. Iya, Tahun 2019 saya gabung di Kasum Group. iya. Nah, di sini saya belajarnya customer experience-nya lebih end-to-end journey. Oh, oke. Ya, karena ternyata memang kalau kita ngomongin customer experience, Iya, jadi kalau kita ngomongin customer experience ini, menurut saya bukan unit, bukan orang gitu kan ya Mas iya, Diso ya. betul. Karena kalau kita udah ngomongin customer experience, yang harus sama-sama kita ketahui adalah ini kaitannya dengan mindset, ini kaitannya dengan strategi perusahaan untuk bisa memenangkan hatinya customer, Iya, ya kan? Karena yang sama-sama kita tahu nih, yang namanya perusahaan objektifnya kan jelas, pengen ada profit sebanyak-banyaknya gitu kan betul, ya. betul. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gimana cara kita bisa mendatangkan profit? Iya, Banyak caranya, ada yang langsung hard selling, iya, door to door, jualan online atau apa gitu kan ya. iya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan strateginya adalah dengan pendekatan customer experience. Oke. Nah, itulah kenapa kalau menurut saya customer experience ini harus sama-sama dipahami dia adalah sebuah mindset bagaimana sebuah bisnis bisa memenangkan persaingan dengan kompetitor dengan Iya. melakukan pendekatan hubungan jangka panjang dengan customer. Nah, Oh, yang betul. kadang-kadang tuh saya merasa ada penyempitan makna nih Mas Diso di Oh, customer gimana tuh, Mas? experience. Iya, Ya kadang-kadang tuh iya, orang bisa salah persepsi customer experience itu unit, iya, contact center disebutnya customer experience, iya, atau service quality dibilangnya customer experience. iya, Kalau menurut saya itu terlalu sempit maknanya. Jadi ada divisi iya, lain bilang kalau ada apa-apa dengan customer, nyalahin unit customer experience gitu kan ya. iya, Nah ini kadang-kadang saya agak miris juga nih, karena ini menurut saya penyambitan makna. Karena harusnya customer experience adalah mindset yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai, mulai dari iya. level atas sampai bawah, gitu kan Mas Betul, Diso ya. betul, betul, betul. Nah itu menurut saya salah satu yang utama dulu nih, karena kalau kita mau Iya, ngomongin customer experience, berarti ini harus dipahami sebagai salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan perusahaan kepada customer dengan fokusnya mementingkan kebutuhan customer itu terpenuhi dulu gitu. iya, Nah, sekarang nanti gimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan customer?
Salah Iya. satu yang bisa kita lakukan dengan melakukan mapping customer journey. Nanti seperti yang mau Iya. kita bahas Hmm. malam ini ya, Mas Diso ya. Luar biasa, betul, betul, Mas. Iya, jadi Mas, kita berarti langsung ke pokok ya, Mas ya, pokok podcast Ya. kita sekarang, betul. Nah, Mm. saya tertarik dengan sebelum kita bahas tentang customer experience lebih lanjut, tadi Mas sempat katakan mindset ya. Nah, ini saya kira memang jadi inti atau core ya, artinya inti dalam kita melakukan aktivitas customer experience. Tadi yang menarik juga ada Ya, Mas katakan tidak semua employee bahkan karyawan di dalam divisi CX sendiri ya atau divisi ya bisa di contact ya, center atau di CS bahkan di dalam betul, sendiri yang betul. memang dia belum benar-benar memiliki mindset yang seperti persis Mas katakan tadi ya. Jadi mungkin ada baur apa misalnya ada mungkin rancu antara CX, CS apa belum kita ngomongin semua employee ya, semua pada Ya. perusahaan tersebut. Nah, urusan mindset aja masih berbeda-beda nih Mas, gitu ya. Jadi Nah itu challenging-nya. betul. Gimana kita Ini bisa menarik sih. melakukan suatu set of customer journey yang efektif dengan kondisi yang seperti itu gitu. Nah, gimana kita Ya, menyamakan mindset dulu nih Mas? Tantangannya dan mungkin solusinya deh paling tidak gimana Mas? iya benar. Jadi mindset tadi itu salah satu yang utama. Mindset customer experience yang paling penting tentu level paling atas ya, Mas Diso ya. Iya, betul. Ya, top management, C level itu juga harus paham bahwa oke, kita akan melakukan pendekatan customer experience di bisnis kita. Iya, Inilah yang akan membuat bisnis kita tumbuh. Nah, kalau sudah mindset itu sampai, harus turun top to bottom. Harus setiap level harus punya mindset yang sama sampai ke tim yang mengeksekusi, yang mendeliver value-nya layanan kita gitu kan ke customer. iya. Makanya untuk bikin mindset ini bisa berjalan, kalau kita ngomongin CX, nggak akan jauh-jauh dari yang namanya culture. Hmm, Gimana pendekatan dari sebuah perusahaan dalam menyikapi kebutuhan komplit keluhan customer dengan pendekatan customer experience. Jadi kalau ini udah jalan, unit manapun ketika ada permasalahan customer, mereka akan melakukan pendekatan customer experience. Saya ngambil contoh misalkan di perusahaan saya gitu ya, Mas Disa ya. iya, iya, Katakan ada orang memproduksi kacamata deh. Kalau dia tidak punya mindset customer experience, ketika ada pesanan yang luar dari tanggal deadline gitu kan, iya. dia tidak akan punya rasa bersalah. Tapi karena punya mindset tentang customer experience, gimana caranya saya bisa mendeliver kacamata ini sesuai dengan yang dijanjikan. Iya, Lebih cepat akan lebih baik. Pasti akan memberikan experience yang lebih positif ke customer. iya. Itu contohnya. Termasuk di HR, di general affair, misalkan tim konstruksi. Misalkan dia punya mindset tentang customer experience. AC rusak nih mas, panas kan. Iya, Yang akan dia pikirin adalah kalau AC-nya panas, gimana nanti customer yang sedang menunggu atau sedang transaksi di toko, pasti nggak nyaman. Kalau itu nggak iya, nyaman, akan bad experience. Nanti betul. dia nggak akan beli lagi atau nanti bad recommendation ke orang lain. Iya, Jadi gimana caranya sebelum AC rusak, kita harus punya program maintenance. Itu beberapa contoh. oh Itulah iya, kenapa saya bilang kalau kita ngomongin CS itu tuh culture. Bahkan perusahaan yang baik tidak perlu ada unit customer experience ya mas untuk menjalankan customer experience ke customer kalau iya. menurut saya gitu. Karena Cuman mindsetnya ada sudah kalanya ini, betul. udah keset gitu kan ya Udah, mas, iya, itu di perusahaan-perusahaan gede kan seperti itu iya, yang besar-besar di sana. betul. Nah, cuman kadang-kadang di perusahaan butuh juga satu unit yang ngelit. Nah that's Hmm, why harus ada unit customer experience, tapi iya. perannya jangan dibatasi sebagai layanan pelanggan. Hmm, Karena kalau layanan pelanggan kesannya hanya saat interaksi aja ya mas ya. iya, Sedangkan kalau kita tahu customer experience itu adalah persepsinya customer terhadap value dari perusahaan kita. iya, Ini ada yang menarik nih Mas dari perkembangannya ya sekarang ya. iya. Perusahaan itu kalau menurut saya tidak bisa sekarang berada di level customer centric dan service Hmm. oriented. Nah, ini menarik nih Mas. Oh iya, 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 Kenapa betul, betul. kenapa saya bilang jangan berada di level customer centric lagi? Iya, Karena kalau kita ngomongin customer centric, customer itu kan identik dengan pelanggan. iya, Pelanggan identik kebanyakannya saat terjadi interaksi, iya, ya kan ya Mas. Sedangkan pelanggan ini dia juga sebagai orang. Jadi kita nggak bisa melihat lagi pelanggan sebagai orang yang menggunakan produk atau jasa. iya. Tapi kita harus melihat pelanggan itu sebagai orang atau manusia yang memiliki tujuan hidup. Once kita Hmm, memberikan atau deliver service, memang kita pengen memberikan kebermanfaatan. iya,
dengan mindset yang seperti itu, nanti automatically deliver service-nya fokus ke value gitu kan. Nah, Ya, yang pertama, Mas. iya, yang pertama ya, baik. Nah, Masih sebelum yang sedikit ya. kedua ini ya. Oh iya ya, Boleh, Mas. silakan Mas, monggo. Ini menarik banget sih masalahnya ya. Agak tanggung nih. Silakan. Yang kedua itu apa? Nah, Itu Mas yang tadi. kedua tadi Betul. service oriented. Iya, Kalau dulu kan produk oriented nih, kita fokusnya ke betul, produk yang betul. bagus, berkualitas gitu ya Mas ya. Cuman makin ke sini kan produk nggak ada diferensiasinya, gampang Iya, di copy paste gitu kan. iya, Jadi kalau ada yang lebih murah, produk itu akan dipilih. iya, Geserlah ke service oriented. betul, Service oriented memfokuskan diferensiasi di pelayanan pelanggan gitu kan ya Mas ya. betul. Fokus pelayanan pelanggan itu balik lagi yang tadi saya bilang, itu interaksi. Yang namanya customer service, interaksi antara kita dengan pelanggan. Saat ketemu pelanggan, itu namanya service. Kalau Mm-mm. nggak ketemu dengan pelanggan, tidak ada service yang terjadi. Nah, ini harus kita geser lagi, bukan hanya service oriented, tapi menjadi experience oriented. Oh, oke. Nah, dengan experience oriented ini, yang kita lakukan tidak hanya saat berinteraksi dengan pelanggan, Iya, tapi bisnis atau perusahaan dituntut untuk lebih proaktif lagi ngecek apakah produk layanan mm. yang kita berikan itu bermanfaat. Oh iya, Kita iya, ngambil contoh nih Mas, case lagi di betul. tempat saya nggak apa ya. Iya, monggo, monggo. Nah, kacamata misalkan ya. Iya, Kalau kita fokusnya ke service oriented, kacamata ketika kacamatanya dibeli, nyaman, customer happy, dibawa pulang, selesai Mas. Itu iya, ada kan service betul, oriented. betul. Kalau kita ngomongin experience oriented, justru yang namanya pelanggan, Mas Diso kan pakai kacamata makanya Iya, ini ya. iya, Nanti belinya bisa di tempat saya. mantap. Kalau kita ngomongin experience oriented, kita harus Iya, paham dulu. Justru customer experience yang sebenarnya start ketika customer pulang dari tempat kita. oke, Benar kan ya Mas ya? betul. Ketika orang udah pulang dari tempat kita, dia pakai produk kita, dia pakai layanan kita, justru experience-nya sebenarnya ada di situ. Hmm, Good experience atau bad experience. start di That's situ why ya. startnya Iya, di situ justru. Itu harus iya, dipahamin nih sama setiap bisnis. iya, Oleh sebab itu, nah nanti inline ke customer journey ya Mas ya. iya, betul. Oleh sebab itu, gimana caranya bisnis itu proaktif untuk memastikan experience-nya customer itu menyenangkan setelah pulang. Iya, Ambil contoh di tempat saya misalkan, beli iya, kacamata di tempat kami, nanti iya, 1 bulan kita akan melakukan WA konfirmasi adaptasi. iya. Apakah adaptasinya Mas Diso nyaman gitu kan. Oke, Kalau nyaman kita happy, happiness iya, day gitu aja. Kalau iya, misalkan tidak nyaman, oh oke, don't worry, kami akan bantu. iya. Apa yang dirasain, apa keluhannya, boleh nggak diceritain? Kalau udah diceritain, oke Bu, mau nggak datang ke tempat kita benerin. Oke, Jadi customer kan merasa diperhatikan gitu kan ya Mas ya. iya, iya, betul, Ada betul. hal yang tidak dia ekspektasikan dilakukan. Biasanya kan kalau nggak nyaman ya udah komplain gitu. Padahal ini dia Iya, nggak komplain, dia juga merasa nggak nyaman, dia nggak mau pindah ke tempat lain, justru malah di-treat dengan baik. Nah itu yang saya bilang customer oriented nih. Jadi sekarang tuh kalau kita melakukan mapping customer journey dengan baik, iya. kita akan fokus juga tuh ke aktivitas post post store experience kalau saya bilang tuh ya. Oh, oke, oke. Jadi gimana caranya kita bisa mengelola customer itu, karena Iya, outputnya tadi kan kita ngomongin bisnis sama dengan cuan kan ya Mas. betul, betul. Jadi gimana Iya, caranya dengan experience yang kita berikan, customer iya, itu merasa senang, akhirnya dia iya, apa? Punya persepsi yang positif di pikirannya tentang brand kita, jadi top of mind. Once iya. ketika dia butuh lagi, dia akan memilih brand kita lagi secara otomatis. Hmm, Nah, itu oke, oke, penting oke. kenapa customer journey itu nanti tuh penting banget di Betul, mapping. betul, 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 Tanpa itu susah sekali untuk bisa membuat experience oriented betul, ini, Mas. betul. Nah, sebelum lebih lanjut, Mas, berarti kan apa? Perlu adanya pembedaan ya, pembedaan pengertian ya Betul. antara Ya, customer service atau customer support dan customer experience ya. ya, Pembedaan pengertian. Nah, menurut Mas bagaimana ini betul. pembedaan pengertiannya? Entah definisinya kah atau apanya Ya, begitu? ya, ya, Iya, ya. Ini saya kadang agak keras deh. iya. Saya selalu bilang customer experience itu bukan customer service. Itu sih Mas Oh, yang pertama. bukan customer service, udah yang Ya, jelas itu. Iya, customer experience itu bukan customer service. iya, Cuman customer service part iya, of.
Ya. dari customer experience. Ya. Oke. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan customer service yang bagus. Oke, customer happy. Nggak tahu Iya, setelah iya. keluar dari tempat kita, kacamatanya nggak dipakai, produknya nggak Oh, bermanfaat. iya, Ya kan ya iya. Mas, yang Betul, nggak betul. perhatian dan yang penting duit masuk deh udah cukup ya. Enggak, Iya, menurut saya iya. gitu. Karena kalau kita Betul. ngomongin customer experience, kita harus ngomongin bisnis jangka panjang. Iya, Jadi saya selalu bilang customer experience itu bukan customer service, koma ya Mas ya. iya, Jangan sampai di titik nih, takutnya dipotong ya kan. iya, Ya iya, iya, customer iya. service part of dari customer experience itu hanya salah satu touch point di customer Iya, journey, iya. ya kan. Karena kalau Betul, ngomongin customer journey kan panjang end to end-nya, mulai dari betul. gimana customer itu mulai aware dengan brand kita. Iya, Saya selalu pakai customer journey map-nya itu yang paling basic ada 5 ya Mas Diso ya. iya, betul. Yang pertama itu tahapan touch point-nya adalah awareness. Di Iya, awareness itu gimana iya, customer aware terhadap iya. value-nya kita. Ya, banyak Oh, aktivitas yang oke. bisa dilakukan. Salah satunya marketing activity ya Mas di situ ya. Betul, betul, Mana betul. brand kita, orang tahu ada brand kita nih gitu. Iya, iya, Gimana cara kita curi-curi pandang, gimana cara kita iya, bisa dapat exposure viral gitu kan. iya, Itu betul. tahapan awareness. Nah, itu harus di mapping kan. Mapping pertama tahapan awareness. Kalau orang Oke. ada Hmm, aware, hmm, lanjut lagi ke tahapan kedua, consideration. iya, Consideration orang akhirnya aware ada brand A. Dia iya, akan cek apa sih bedanya brand A sama brand B, iya, value-nya dia apa, iya. apa benefitnya kalau saya beli di brand A dan brand B. Consideration, akhirnya orang mulai mempertimbangkan salah satunya, nih kalau di tempat saya pentingnya peran layanan kontak center ya Mas. Betul. Ya karena kan orang udah Iya, digitalisasi lah ya. Orang betul. udah lebih simpel dan gampang untuk mencari tahu value dari perusahaan salah satunya kontak dan Iya, kontak center. Ini nanti betul, pengembangan chatbot atau ada teknologi apa di sini menurut saya sangat vital juga untuk betul. mendapatkan first impression nih dari customer nih. Hmm, Sehingga mau lanjut ke journey yang berikutnya, iya. purchase. Nah, Nah, itu nih cari. Sebenarnya ini itu yang dicari kan? iya. Iya, Kalau pendekatannya kita dengan customer experience kan memang step by step ya Mas ya. betul, betul, Nah, betul. purchase kan udah masuk duit nih gitu. Iya, Duit. Nanti di purchase ini betul. apakah ke toko online, apakah Iya, nanti ke toko offline gitu. Nanti disesuaikan dengan bisnisnya. Ketika iya, nanti ke toko offline, kalau di tempat saya kan tokonya offline ya Mas ya untuk beli iya, kacamata. iya. Nah, nanti di situ juga akan ada customer journey lagi yang harus di breakdown lebih luas Oh, lagi. Dari supnya ya? orang datang sampai orang pulang gitu. Oke. Ada lagi nanti touch point-nya. Jadi customer journey itu nggak cuma satu ya Mas. Tapi ini kita ngambil yang gedenya dulu karena ini penting Betul, untuk strategik. Anggap tadi betul. udah purchase. Nah, di situ juga harus ada target. Kalau di saya biasanya set di purchase itu orang harus beli ya, dapat value kita, outputnya nanti customer satisfaction ya Mas. Oke. Jadi selama di toko customer satisfaction-nya gimana? Itu perlu kita Iya, cek. Orangnya puas iya, beli produk kita. Nah, baru tadi yang saya bilang yang paling serunya setelah orang menggunakan layanan atau produk kita tadi Mas, masuk ke iya. tahapan loyalty ya. Ini journey yang Nah, keempat nih. iya, iya, Nah, di betul. loyalty ini gimana caranya kita ngelola, jangan 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 apa, learning by doing atau nunggu mengalir gitu kan. Kita Iya, nunggu aja betul. mengalir aja deh, nanti orang kalau senang, Wow. senang aja. Memang experience yang bagus, customer dengan senang hati mau beli produk kita lagi ya Mas ya. Itu Iya, benar. Tapi jangan salah, kompetitor juga semakin betul, nyikut-nyikut kita nih, ya kan kita nggak betul, bisa betul. tinggalkan. Saya kalau di optik banyak banget tuh Mas pilihan toko kacamata. Wow, banyak, Iya, banyak. kalau nggak kita kasih added Iya, value gitu ke customer setelah dia beli, hmm, ya kita nggak bisa gitu mengelola customer itu. Orang pasti akan nyoba-nyoba ke tempat yang lain. betul. Nah, Bahkan kita udah lakukan itu aja bisa nyoba-nyoba gitu. ini intermezzo dikit. Ini customer apa? Kompetitornya pun bukan kompetitor sama perusahaan besar ya, tapi yang terbanyak itu yang di ya mohon maaf ya, yang di ini ya di etalase-etalase gitu kan. Misalnya kalau kita ke Betul, Mall betul. Ambassador ya, di Mall Ambassador kan banyak itu bukan Banyak antar head ya to head di iya. ITC, Wow, iya itu banyak banget. Harganya murah banget gitu kan Mas. murah-murah dengan brand yang sama, entah entah kualitasnya sih Iya, nggak tahu juga ya. ya. That's Tapi why itu iya, customer journey penting banget karena nanti betul, dari ini agak sedikit meloncat ke output ya Mas ya. betul, Output dari betul. customer journey itu adalah value proposition Mas. Oke, oke. Value proposition itu kan apa sih?
nilai yang membedakan kita dibandingkan kompetitor. Oh, Kenapa customer saya harus milih tempat kita dibandingkan kompetitor? Kita iya, akan tahu nih, ini loh value proposition kita. Itulah kenapa, let's oke. say kita datang nih Mas ke bank misalkan ya, Iya, ke Bank Mandiri, BCA, BRI, kita bisa iya, merasakan bedanya, walaupun sama-sama bisa buka tabungan kan. iya betul. Nah itu kan kita sebut dengan value proposition, either Iya, produk atau servicesnya sama, iya, tapi orang bisa bedain yang mana yang lebih baik, yang mana lebih relate sama value-nya saya gitu. betul, betul. Itulah kenapa penting customer journey, kan nanti output-nya kita bisa mendefinisikan, oh ini loh value proposition kita. Ini loh Hmm, yang membedakan kita dibandingkan kompetitor. Value ini yang harus nanti kita jalankan di awareness sama tim marketing. Value itu yang harus oke. di-marketingkan, Iya, dipasarkan. Gitu kan. betul, betul. Jadi ini Jadi kita ini baru langsung, fase 4 nih. betul. Ini malah kita udah langsung ke proses detail lagi ya. Ini berarti yang Iya, Mas katakan tadi semua itu adalah proses mapping berarti ya. Customer journey iya, mapping ya sebenarnya. iya. 4 tahap itu. Nah sekarang Masih kita ada satu langsung, loh Mas itu. masih ada satu ya? Masih Masih kurang ada satu ya? satu tuh. Betul. Oh, apa tuh terakhir tadi? Apa masih ada Tadi satu lagi apa? Heeh. di loyalty tadi ya, tahapan loyalty. Nah, Loyalty. itu tadi yang Betul. mulai masuk tuh yang tadi yang saya bilang kita harus proaktif, cek ke Oh, customer, kasih betul, betul, edukasi. Misalkan kita betul. udah punya insight nih Mas, customer tuh beli berapa kali sih Iya, frekuensinya? iya, Berapa bulan sekali, berapa tahun sekali? Let's say kalau kacamata itu 1 sampai 1,5 tahun sekali gitu. iya. Apa yang harus kita lakuin? Jangan jangan hanya ketika udah 1,5 tahun baru kita WhatsApp. Oh, Pak Diso datang lagi dong, beli lagi dong, lagi ada promo loh gitu. Jangan, orang lupa udah ya. nggak ada yang memorable gitu kan dari Betul. experience yang dia rasain selain kacamatanya misalkan oke gitu. Iya, Tapi apa yang misalkan edukasi kita jalankan, tadi betul, ada betul. cek adaptasi, kita kita edukasi tentang cara merawat kacamata, ingetin Mm-mm. lagi gimana cara tips untuk mata biar tetap sehat atau apapun yang bisa kita lakukan, engagement Betul, lah ya Mas dengan customer. betul, Nah, salah betul. satunya di tahapan loyalty menurut saya yang paling penting engagement. Itu Engagement perlu ya. apa yang bisa kita lakukan engagementnya secara berkala. Kemudian Hmm. misal let's say ada komplain, ya kan? Iya, Service recovery manajemennya gimana? iya, Karena komplain itu kan sesuatu yang sangat wajar di dunia layanan. Itu part of iya, ya kan. iya. Jadi mindsetnya juga harus positif menyikapi komplain. Saya ngambil contoh di tempat saya di tahapan itu ulang tahun kita ucapin customer-nya Mas. Oh, gitu. Salah Iya, iya, satunya. iya. Padahal ulang tahun sama kacamata nggak ada hubungan, tapi kita kasih free Tetap. free pembersih Oke. kacamata atau apa. Kita Iya, kasih voucher juga kalau memang mau beli kacamata lagi. Itu kan bagian cara oh, kita maintenance di tahapan loyalty. betul. Termasuk punya loyalty program gitu di situ. Hmm. Bagus tuh. Banyak ya ada membership, stamp, Ya. gamification atau apapun sistem loyalty Mm-mm. program yang bisa membuat orang wah, kayaknya harus di sini aja. Bahkan tempat cuci motor di tempat saya juga ada Iya. loyalty programnya, Mas. Oh, Ya kan? iya, iya, Cuci iya. 10 kacamata gratis, cuci 10 kali motor gratis 1 kali cuci kan. Iya, Nanti betul. di-stem sama dia tuh. Nah, itu kan part Heeh. of, biar saya nggak pindah-pindah ke Betul, tempat cuci motor yang lain gitu. Itu kan betul, betul, penting banget loyalty program. Sampai betul. fase journey yang terakhir advocacy. Advokasi. Oke. Ya, gimana biar customer-nya karena dapat experience yang sangat menyenangkan, selain dia Iya, beli lagi, dia advocate ke keluarganya gitu kan Mas, iya, diajakin, betul. "Yuk lu kalau mau beli kacamata sini aja, lu udah dapat Oh, experience yang bagus." iya, Gue pengen iya, lu juga dapat yang hal yang sama misalkan gitu kan. iya, iya. Ajaknya teman kantornya, dia posting di sosial media, dia kasih review Oh, positif di misalkan di Google review-nya kita betul, gitu kan, betul, bisa betul, di-rating, kasih rating bagus. Itu hal-hal yang membuat akhirnya bisnis tumbuh kan. betul, betul. Ya kita dapat Nah, customer loyal, satu sisi customer loyal itu jadi agent untuk mendatangkan customer-customer yang baru. customer yang baru. That's why tadi saya bilang di awal, CX itu adalah perspektif untuk menjalankan bisnis agar profit gitu kan ya Mas. Betul, betul, Jadi betul. ini dulu nih yang perlu harus sama-sama Iya, dipahamin kan Mas ya, sebelum nanti betul. teknikalnya ke unit dan lain-lain lah gitu. Oh iya. Nah, itu ujungnya berarti referral tadi ya, Mas ya. Jadi memang dia Ya, akan merekomendasikan ke teman lain, saudara. Jadi ini iya. mungkin kaitannya dengan matriks ini ya. Koreksi jika saya salah, Mas ya. NPS ya. Ini kaitannya ya. Net Nah, salah Promoter Score satunya. itu, salah satunya Ya. itu ya. Ya, jadi Oh, ketika kita ngukur net promoter score, iya, secara sadar iya. kita bisa kontrol customer akan ngisi 9 dan 10.
Hmm, Kenapa? Karena dia udah dapat experience-nya kan, Mas. betul, Dia betul. jadi, wah saya seneng banget gitu dengan sini. Saya akan jadi evangelis di sini Oh, gitu iya. kan. Jadi Luar biasa saya akan itu. Itu mempromosikan gitu. betul. Itu Ya, bukan hal tanpa yang dibayar mudah, biar tapi bisa dilakukan gitu ya. Sampai bisa begitu dilakukan. customer-nya Memang bisa memang dilakukan. nggak mudah, Betul, pasti akan ada challenging, tapi justru betul. seninya kan di situ, Mas. Iya, Iya, betul, betul, banyak betul. ya. Memang bagusnya kan di advocacy itu customer dengan sukarela ngajakin ke tempat kita. Iya. Tapi kalau mau bisa dikontrol, bisa kita bikin program, Oh, referral program, betul, emergent betul. member, atau kalau Iya. misalkan ajakin 10 orang gratis apa gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi kita juga Oke. encourage gitu customer itu jadi Hmm, part of. Kalau sip. saya selalu bilangnya itu fasenya ya Mas. Fasenya. Kalau di purchase itu target kita satisfaction, Iya, jadi customer satisfaction. iya. Di loyalty target kita customer loyalty. Hmm, Tapi kalau di tahapan advocacy, target kita itu customer partnership. hmm. Jadi kita encourage sama involve customer dalam proses bisnis kita. Oh, Nah, oke. itu akan sangat powerful sih. Luar Tapi biasa. memang untuk dapat ke situ kan nggak mudah ya Mas ya. Customer journey Betul, itu kan bukan betul, selesai didesain selesai dan gitu. betul, Enggak betul, dong gitu. betul. Tetap ada proses continuous improvement. Continuous Evaluasi improvement. penting, Nah, improvement penting gitu. nah, ini nanti kita akan bahas ya. Nah, ini Mas. Jadi kembali lagi saya akan coba flashback sedikit lagi ke customer journey mappingnya, terutama teknisnya. Mungkin menariknya saya ada sedikit video tentang proses customer journey mapping ya, Mas, supaya Boleh, boleh, supaya boleh. mungkin apa Ada gambaran ya? viewer kita juga bisa lihat mungkin yang mungkin masih mungkin belum belum mengetahui gitu ya. Nanti Ya, kita akan coba sedikit ulas ya, Mas ya, prosesnya ya. mungkin teknis sebentar. Saya akan share screen dulu, Mas ya. Sebentar.
Iya, Mas. Jadi yang mungkin di apa? Sorry, saya ini dulu ya. Saya matiin dulu. Ini belum ya. Sebentar, Mas. Saya oke. Ya, Mas. Jadi yang bisa disimpulkan itu untuk sesi customer journey mapping itu kita tidak bisa tim CX saja yang melakukan, tapi semua tim ya, semua divisi itu satu suara gitu mengadakan sesi bersama-sama untuk meningkatkan CX gitu ya. Mungkin bisa dibilang gitu ya, Mas ya. Idealnya begitu, benar Mas. Jadi workshop Idealnya. yang kayak tadi itu kan emang itulah makanan sehari-harinya tuh orang customer Iya, journey designer ya. betul betul. Bikinnya kurang lebihnya kayak gitu pakai sticky note dan Iya, lain-lain. betul. Tapi memang akan lebih powerful lagi kalau bisa melibatkan semua divisi yang terlibat karena memang semua Iya, divisi itu fokusnya pasti satu sih ke betul. keberhasilan customer gitu kan ya Mas ya. Betul. Ya customer success gitu kan itu pasti akan lebih powerful lagi gitu. Cuma mungkin yang perlu jadi perhatian tadi kalau kita menyusun customer journey memang pendekatannya harus berbasis perspektif customer ya Mas. Betul, betul. Nah ini kadang ada miss juga nih. Wah udah bisa nih nyusun customer journey gitu. Iya. Tapi pendekatan touch point-nya dari sisi yang diinginkan oleh organisasi ya kan Mas. Nah, betul. Nah itu bahaya gitu makanya wah Mhm, mhm. kenapa touch point-nya jadi wah awalnya ini kita pengen di touch point ini pengen kayak frustration point atau pain point-nya bisa terselesaikan. Tapi kok Iya, enggak. betul. Tapi ini harusnya kan kita dapat value di touch point ini, dapat value ini. Kok customer nggak ngerasain? Oh ternyata Oh, iya. pendekatannya kadang-kadang tuh Mas yang Pendekatannya. sering miss. Jadi memang perspektifnya harus perspektif customer aja. Let's say Customer. mau datang ke toko kacamata gimana? Orang datang, habis datang milih-milih kacamata gitu kan ya Mas. Iya, Milih-milih kacamata, tanya petugas, habis tanya petugas periksa mata, habis iya. periksa mata milih lensa, habis milih lensa eee, bayar, habis bayar kacamata jadi gitu kan, terus Iya. pulang gitu kan. Nah itu kan kita berawalnya harus dari pendekatan customer dulu. Jadi outside in ya, Mas ya, bukan Yes, inside out. betul. Kalau agak teknisnya bilangnya kan dari customer action dulu kan ya Mas. Nanti Iya, dari betul. customer action, Betul. ini mungkin agak ringkasnya, next time kalau ada waktu lagi kita bisa bahas Iya, agak lebih detail sama contoh use boleh, case ya boleh, Mas boleh, Iso ya. boleh, boleh, boleh. Tapi dari pendekatan customer action, kita Iya, dari tahu nanti mapping customer expectation-nya apa, iya. baru nanti ada line of interaction, action dari tim kita gitu kan. Nah itu Oh, akan masuk ke oke. value pelayanan, Oh, baik dari iya, sisi iya. people-nya atau supporting atau physical evidence-nya atau dari sisi apanya lah. Baru Iya, nanti betul. ada line of supporting, itu nanti apa yang harus disiapin sama back office untuk mendukung keberhasilan di touch point tersebut. Hmm, Jadi tadi oke. Iya, pendekatannya posisiin diri sebagai customer sih Mas, kalau mau siap. berhasil ya. Luar Jangan biasa. salah posisi tadi tuh kata Mas Ah, Dito itu tuh, nanti disalahin tim CX-nya. iya, iya. Aduh. Kalau begitu silahkan Mas, mungkin karena ini sudah mendekati ke penutup, langsung ke kesimpulan ini Mas. Kira-kira bagaimana ini tentang topik ini Mas? Sekaligus Ya, penutup ya. Kesimpulan. customer journey itu penting banget untuk kita membangun Iya, sebuah perspektif atau pendekatan berbasis customer iya, experience ya Mas ya di bisnis kita. betul. Jadi customer itu ditempatkan sebagai peran utamanya. Oh, oke. Di-explore kebutuhannya, ekspektasinya sehingga kita bisa memenuhi. Setelah itu kita bisa put value proposition kita sehingga itu yang menjadi pembedakan kita dengan perusahaan lain atau bisnis yang lain dengan Hmm, kompetitor gitu kan. Tapi yang tadi harus diingat customer journey sebenarnya tidak ada fixnya, banyak template yang bisa digunakan. betul. Tapi yang penting sih menurut saya yang harus diingat harus selalu berbasis perspektif dan pendekatan sebagai customer. Customer. Ya, Oke, siap. Kalau begitu terima kasih atas insight-nya. Aduh, luar biasa ini ya, Mas Yanuar ya. Semoga nggak di kerasa dia. podcast berikutnya Mas Yanuar Ya, berkenan ya menjadi tamu lagi, Mas. boleh. Ntar kita bisa bahas use case kali ya, biar Use ada case ya. gambaran kali ya. Betul, Khususnya bagi betul. yang belum pernah, mungkin atau masih punya Iya, kesulitan mapping customer betul. journey kali ya, Mas Disa ya. Betul. Siap, setuju, Mas. Oke, Mas, sampai bertemu Mas Yanuar dan semuanya. Terima kasih untuk edisi sekarang ya, edisi saat ini. Ya, selamat malam Mas Yanuar. Terima kasih, Mas. Thank you, thank you. Ya.